Assalamualaikum, nama saya Bipa. Saya akan menceritakan kisah Cokro Aminoto. Beliau memiliki nama asli Haji Umar Syahid Cokro Aminoto. Beliau dikenal sebagai pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi Serikat Islam. Sejak 1914 hingga wafat pada 17 Desember 1934. Cokro Aminoto juga merupakan guru bagi tokoh-tokoh yang kelak sangat berpengaruh, seperti Soekarno, Semaun, Musso, hingga Marijan Kartosuwiryo. Maka tidak berlebihan jika Cokro Aminoto boleh disebut sebagai bapaknya Bapak bangsa Indonesia. Amanat yang bisa kita ambil dari perjuangan Cokro Aminoto ialah harus selalu teguh, selalu sabar, menghadapi tiap tantangan. Apalagi tugas menjadi seorang guru itu tidak mudah, yang harus bisa memberikan banyak pelajaran kepada para muridnya. Agustinus Adi Sucipto, beliau merupakan bapak penerbang Indonesia. Beliau dengan berani menerbangkan pesawat jenis Nishikore yang dicat merah putih dari Tasikmalaya ke Mangguho, Yogyakarta. Pada 27 Oktober 1945 pula, beliau berhasil menerbangkan pesawat curang berbendera merah putih di sekitar Jogja. Beliau terbunuh ketika membawa keperluan medis karena ditembak oleh dua pesawat Kitty Hawk milik Belanda yang diawaki oleh Letu Wijeroosing dan Sherma W.E. Erkelenz yang langsung menembaki pesawat tersebut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Aresta Zulfa Nabila yang sering dipanggil Resta. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas literasi yang diberikan oleh Ibu Aini dan Bapak Biva di bulan Agustus. Buku yang saya baca di internet yaitu kisah seorang perempuan hebat, wanita hebat, serta pahlawan yang sangat memotivasi untuk kami para perempuan agar lebih berani, pintar, dan teguh dalam pendirian. Ya, pahlawan itu adalah Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini, beliau lahir pada 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Raden Mas Adipati Aryo dan ibunya bernama M.A. Ngasirah. Silsilah keluarga Kartini dari garis keturunan ayahnya merupakan keturunan Sri Sultan Hamengkubuwono. R.A. Kartini mengenyam pendidikan di Europes Legere School. Raden Ajeng Kartini berjuang dalam mengangkat derajat perempuan Indonesia, kemudian mendapat dukungan dari rekannya Mr. J.H. Abendanon yang mengumpulkan surat-surat dari Kartini dan kemudian menjadikannya sebuah buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok pahlawan emansipasi wanita yang sangat dihormati sampai sekarang. Dia adalah sosok ibu, istri, serta anak yang baik bagi kedua orang tuanya. Raden Ajeng Kartini juga merupakan wanita yang pintar dan pemberani. Semoga kita semua bisa mencontoh sikap yang baik dari pahlawan wanita ini yang bersikeras untuk mengangkat derajat wanita sama dengan laki-laki. Dia adalah sosok perempuan yang hebat, banyak memotivasi banyak orang. Dia juga adalah pahlawan yang rela mengorbankan dirinya untuk bisa mengangkat derajat wanita. Ya, semoga kita semua banyak mengambil motivasi untuk dapat menjadi wanita yang tangguh, kuat, serta hebat seperti dirinya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naufal Birauf. Di sini saya akan sedikit memaparkan tentang salah satu
pahlawan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat, yaitu R.E. Marta Dinata. R.E. Marta Dinata merupakan seorang pahlawan yang ditetapkan oleh negara sesuai SK yang berlaku pada saat itu, juga merupakan seorang militer yang mana mendapat jabatan Staf ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia. Dalam peranannya sebagai Staf ALRI atau Angkatan Laut Republik Indonesia, R.E. Marta Dinata banyak turut membantu serta dalam peran membasmi G30 SPKI ataupun para pemberontak komunis pada saat itu. Sehingga dalam usahanya, dalam apa yang telah dilakukannya mendapat apresiasi dari pemerintah, dan juga beliau mendapatkan jabatan yang lebih tinggi yaitu jadi Dubes di Pakistan untuk mewakili Indonesia. Mungkin cukup sekian pemaparan salah seorang pahlawan yaitu R.E. Marta Dinata. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Sandy. Saya ditugaskan untuk membaca literasi tentang pahlawan. Saya mengambil nama pahlawan yaitu Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno merupakan proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia yang lebih akrab dipanggil Bung Karno. Selain itu, melalui perjuangan yang sangat keras dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Insinyur Soekarno atau yang biasa dipanggil Bung Karno yang lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 dari pasangan Raden Sukemi Sosrodihardjo dengan Ida Ayu Nyoman Rai. Sosok Insinyur Soekarno sangat dikagumi oleh masyarakat di berbagai kalangan karena beliau memiliki banyak sekali keistimewaan, salah satunya yaitu wibawa dan karismatik yang sangat tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yang telah dibuat oleh acara Agustus, yaitu literasi tentang sejarah pahlawan. Saya pernah membaca waktu di SMA itu tentang sejarah pahlawan Ki Hajar Dewantara yang lahir pada tahun 1889 tanggal 2 bulan Mei di Yogyakarta, dan dia wafat pada tanggal 26 April 1959. Ki Hajar Dewantara merupakan pahlawan di Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan Indonesia, yang terutama memperjuangkan hak-hak pendidikan Indonesia bagi masyarakat Indonesia. Dia sempat berkuliah di luar negeri dan menerapkan di Indonesia, dan akhirnya dia membuat taman siswa atau taman pendidikan. Ya, mungkin itu yang pernah saya ingat dan baca. Terima kasih. Maaf bila saya telat ngirimnya karena ada suatu hal yang harus saya kerjakan lebih dahulu. Jadi mohon maaf kepada panitia Agustus. Sukses terus. Marta Christina Tiahahu, lahir di Maluku 4 Januari 1800. Ia merupakan seorang gadis desa Abubu di Pulau Nusa Laut. Pada saat usianya yang menginjak 17 tahun, ia sudah mengikuti jejak sang ayah untuk memimpin perlawanan kepada penjajah. Marta dikenal sebagai gadis yang pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangan. Maka dari itu, ia dijuluki sebagai Sri Kandi dari Tanah Maluku. Di tengah keganasan pertempuran Maluku inilah muncul seorang gadis yang menantang peluru musuh, yaitu Marta. Pada akhir hidupnya, ia ditangkap dan mulailah kondisi kesehatannya memburuk. Sampai pada 2 Januari 1818, ia menghembuskan nafas terakhirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Al-Hafiz, ingin menceritakan seorang pahlawan yang bernama Muhammad Toha. Dari buku yang telah saya baca yang berjudul Bandung Lautan Api, karya Iman Herdiana. Di buku ini menceritakan bagaimana perjuangan warga kota Bandung untuk mempertahankan sebagian wilayah kota Bandung dari invasi yang dilakukan oleh tentara Inggris dan Belanda. Muhammad Toha yang lahir pada tahun 1927, pada saat itu tergabung dalam Divisi 1 bagian penyergapan, di mana Muhammad Toha berkorban untuk meledakkan salah satu gudang terbesar, gudang persenjataan dari tentara Inggris dan Belanda, yang menyebabkan kejadian Bandung Lautan Api
dan Muhammad Toha meninggal pada saat itu juga pada tahun 1946. Martha Christina Tiahahu tercatat sebagai seorang pejuang kemerdekaan yang unik, yaitu seorang putri remaja yang langsung terjun dalam medan pertempuran melawan kolonial Belanda dalam Perang Pattimura tahun 1817. Ia lahir tahun 1800 dan meninggal di Laut Banda, Maluku 2 Januari 1818 pada umurnya yang ke-17 tahun. Ia adalah putri dari Kapitan Paulus Tiahahu, seorang kapitan dari negeri Abubu yang juga pembantu Thomas Matulesi dalam Perang Pattimura tahun 1817 melawan Belanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jaidan. Saya membaca tokoh pahlawan yakni Yohanes Abraham di Marak. Beliau lahir tanggal 16 April tahun 1916. Beliau ini pernah ikut serta mengibarkan bendera merah putih di Namlea, lalu ikut memperjuangkan pengembalian wilayah Irian Barat dan diangkat menjadi ketua OPI atau Organisasi Pembebasan Irian Barat. Saat Bung Karno membacakan Trikora di Yogyakarta, beliau adalah salah seorang orang muda dari Papua dan bersama Bung Karno membacakan Trikora di Yogyakarta. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Anandira Sabilillah. Di sini saya akan menceritakan sedikit tentang salah satu pejuang Indonesia dari wanita, yaitu Rasuna Said. Hajah Rangkayo Rasuna Said atau sering disapa Rasuna Said lahir di Maninjau, Agam, Sumatera Barat pada tanggal 14 September 1910. Beliau adalah seorang pejuang kemerdekaan Indonesia dan juga merupakan pahlawan nasional Indonesia. Seperti Kartini, ia juga memperjuangkan adanya persamaan hak antara pria dan wanita. Rasuna Said termasuk seseorang perempuan bangsawan Sumatera Barat berpredikat Rangkoyo. Karena itu namanya Hajah Rangkoyo Rasuna Said. Karena berasal dari keluarga bangsawan yang memperhatikan pendidikan, Rasuna disekolahkan. Namun, berbeda dengan saudara-saudaranya yang mengenyam pendidikan di sekolah umum yang didirikan Belanda, Rasuna memilih sekolah agama Islam. Selepas sekolah dasar, dia belajar di pesantren Ar-Rasyidah yang menjadi satu-satunya santri perempuan. Dari pesantren Ar-Rasyidah, Rasuna Said pindah ke Padang Panjang untuk bersekolah di Madrasah Diniyah Putri yang dikelola tokoh emansipasi perempuan Sumbar, Rahmah El-Yunusiyah. Pemikiran Rasuna mengenai kemerdekaan mulai dibentuk sejak dia bergabung dengan sekolah Tawalib di Maninjau. Sekolah Tawalib sendiri didirikan oleh Gerakan Sumatera Tawalib yang dipengaruhi oleh pemikiran Mustafa Kemal Atatürk, tokoh nasionalis Islam dari Turki. Pada 1926, di usia yang belia 16 tahun, Rasuna Said memutuskan berkecimpung di ranah politik dengan menjadi sekretaris organisasi Sarekat Rakyat atau SR cabang Sumatera Barat. Tokoh sentral organisasi ini adalah Tan Malaka. Tak jarang di tengah pidatonya, Rasuna dipaksa berhenti dan diturunkan dari podium oleh aparat pemerintah kolonial Belanda yang khusus mengawasi kegiatan politik atau PID. Puncaknya terjadi ketika rapat umum Permi di Payakumbuh pada 1932. Rasuna berpidato, datang aparat yang memaksanya berhenti. Ia pun ditangkap, diajukan ke pengadilan kolonial, kemudian dipenjara selama 1 tahun dan 2 bulan dengan dakwaan ujaran kebencian. Di Medan pula, Rasuna mendirikan lembaga pendidikan khusus untuk kaum perempuan. Sebagaimana dipaparkan Jajang Jahroni, para murid di sekolah itu diajarkan betapa pentingnya peranan kaum perempuan dalam proses perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Lebih lanjut, perempuan punya hak setara dengan pria dibanding pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Selama era penjajahan Jepang sejak 90.
Selama era penjajahan Jepang sejak 1942, Rasuna Said terus berkiprah. Ia turut menggagas berdirinya perkumpulan Nippon Raya yang sebenarnya bertujuan untuk membentuk kader-kader perjuangan. Atas tindakannya ini, dia dituduh menghasut rakyat. Kepada seorang pembesar Jepang, berdasarkan literatur yang ditentukan Jajang Jahroni, Rasuna mengatakan, boleh Tuan menyebut Asia Raya karena Tuan menang perang, tetapi Indonesia Raya pasti ada di sini, kata Rasuna sambil menunjuk dadanya sendiri. Mungkin sekian literasi yang bisa saya sampaikan. Lebih banyak beritanya bisa dibaca lagi aja, banyak di Google juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, what's up my friend? Perkenalkan, nama saya Angga Yunanda dari Pemuda RW 026. Jadi di sini saya akan mereview salah satu buku yang saya baca dari internet yang berjudul Sudirman, Seorang Panglima Seorang Martir. Jadi dalam buku tersebut menceritakan kisah seorang Jenderal Sudirman dari latar belakang keluarganya, kisah cintanya dengan sang istri Siti Alfiah, terus penunjukannya sebagai panglima besar, hingga tuduhan keikutsertaannya dalam perkudetaan di Indonesia, yang bahkan kemerdekaannya belum diakui oleh dunia. Di buku tersebut juga diceritakan kebesaran dan juga kesalahan yang Jenderal Sudirman buat di manuver militer. Ya pokoknya isi dari buku tersebut menarik untuk kalian baca dan juga sebagai pengetahuan. Dan buat teman-teman yang ingin membeli bukunya bisa cek di Shopee, harganya Rp29.000. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika. Saya sudah membaca literasi pahlawan tentang Raden Ajeng Kartini. Di sini saya hanya sedikit menyimpulkan tentang perjuangannya. Raden Ajeng Kartini merupakan sosok pahlawan Indonesia yang gigih memperjuangkan hak-hak perempuan. Cita-cita Luhur Kartini ingin menghapus penderitaan perempuan yang terkungkung dalam tembok tradisi dan adat istiadat. Kala itu, perempuan selalu menjadi potret tragis yang tidak memiliki kebebasan, seperti pelarangan pendidikan, adanya pingitan, hingga harus siap dipoligami oleh suami dengan dalih yang berbakti. Kartini ingin perempuan memiliki masa depan yang lebih maju, bebas, cemerlang, dan merdeka. Ia menganggap pendidikan merupakan jalur mutlak yang diperlukan demi mengangkat derajat perempuan dan martabat bangsa Indonesia. Baginya, pengajaran kepada perempuan secara tidak langsung akan meningkatkan martabat bangsa. Atas cita-cita dan perjuangannya itu, melalui pemikiran-pemikiran itu, Kartini dinobatkan sebagai pahlawan nasional Indonesia melalui Kepres nomor 108 tahun 1964 tentang penetapan Kartini sebagai pahlawan nasional oleh Presiden Soekarno. Kartini lahir di Mayong, Jepara, 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, 17 September 1904. Sekian dari saya. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subagja Burhanuddin. Video ini saya buat dalam rangka melaksanakan kegiatan literasi pemuda. Buku yang telah saya baca berjudul Tokoh-tokoh Fenomenal Penggetar Nalar karya Yusuf Maulana. Buku ini sebagaimana sumur dapat ditimba di dalamnya inspirasi dari para tokoh yang dimuat dalam buku ini. Orang-orang ini menjadi tokoh karena mereka telah hidup pada zamannya masing-masing, menghadapi permasalahan dan tantangannya masing-masing. Kemudian mereka mampu memberikan jawaban atau solusi atas permasalahan tersebut. Buku ini juga ingin menyajikan hikmah kepada pembaca karena disajikan cerita-cerita dari orang-orang yang hidup di zaman yang berbeda dan memiliki karakter yang berbeda. Tentunya hal tersebut menjadikan buku ini kaya akan hikmah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raden Dewi Sartika. Raden Dewi Sartika membawa cahaya pendidikan bagi kaumnya. Hidupnya dihabiskan untuk mengabdikan diri dalam dunia pendidikan, terutama bagi perempuan. Lahir di Cicalengka,
Jawa Barat, 4 Desember 1884. Bakat sebagai seorang pendidik muncul sejak dirinya masih belia. Bila ada waktu senggang, dia menyempatkan diri untuk mengajari baca tulis anak-anak pembantu di lingkungan kepatihan. Sartika ingin perempuan-perempuan pribumi mandiri dan terampil tanpa bergantung, supaya bisa menjadi tiang keluarga yang kokoh. Dia lalu mendirikan sekolah khusus bagi perempuan yang diberi nama Sekolah Istri pada 1904. Saat didirikan, sekolah itu baru berisi 2 kelas dengan jumlah murid pertamanya sekitar 20 orang. Di sana para murid perempuan diajari baca tulis, berhitung, menjahit, merendak, menyulam, dan pelajaran agama. Dia harus membanting tulang sendiri untuk menghidupi sekolahnya, karena sang ayah, Raden Somanegara, dibuang ke Ternate setelah melawan pemerintah Belanda. Namun dia tak patah arang. Dewi lalu menikah dengan Kanduruan Agah Suryawinata pada 1906. Suaminya adalah sosok yang memiliki visi misi sama dalam memperjuangkan pendidikan. Pada 1910, nama sekolah istri berganti nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri. Seiring waktu, banyak yang mendirikan cabang sekolah itu. Jasa-jasanya, Dewi Sartika dinyatakan sebagai pahlawan nasional lewat SK nomor 252 tahun 1966. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jaidan Arif. Di sini saya akan menyampaikan literasi yang telah dibacakan, yaitu tentang tokoh sejarah. Yaitu saya membaca Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Beliau lahir pada 10 April 1875 dan wafat pada 25 Juli 1947. Beliau adalah seorang pendiri Nahdlatul Ulama, organisasi massa Islam yang terbesar di Indonesia, dan beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Beliau adalah seorang ulama yang cerdas luar biasa, yang berakhlak, dan beliau juga pandai dalam memimpin dan bersejarah untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Billah. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang perjuangan Bung Tomo. Sutomo atau terkenal dengan nama Bung Tomo merupakan pahlawan nasional yang lahir di kota Surabaya pada 3 Oktober 1920. Nama Bung Tomo lebih dikenal dan lebih populer di kalangan rakyat pada masa itu maupun sekarang ini. Ia dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Oleh karena itu, keluarganya sangat menjunjung tinggi pendidikan. Dalam kehidupannya, Bung Tomo selalu bekerja keras. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki keadaan agar kehidupannya menjadi lebih baik lagi. Ia terpaksa meninggalkan pendidikannya di Mulo pada usia 12 tahun dan kemudian bekerja untuk mengatasi krisis dunia pada saat itu. Ia kemudian memulai kembali pendidikannya di HBS, tetapi Bung Tomo tidak pernah lulus di sekolah tersebut. Di usianya yang masih 17 tahun, ia berhasil mencapai peringkat Pandu Garuda. Hal tersebut kemudian menjadikannya terkenal. Ia merupakan orang kedua yang berhasil mencapai peringkat tersebut di Hindia Belanda atau di masa penjajahan Belanda. Pada masa pendudukan Jepang atau penjajahan Jepang, Sutomo bekerja di kantor harian tentara penduduk Jepang. Kantor tersebut merupakan bagian khusus bahasa Indonesia untuk wilayah Jawa Timur. Bung Tomo bekerja pada kantor harian tersebut dalam kurang waktu 3 tahun, yaitu dari 1942 sampai 1945. Perjuangan Bung Tomo sangatlah berharga bagi Indonesia, terkenal dengan Pertempuran Surabaya 10 November 1945. Secara singkat, pertempuran tersebut dilatar belakangi oleh pengibaran bendera Belanda yang dilakukan oleh orang Belanda di Hotel Yamato. Cukup sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku yang saya baca adalah Hidup Itu Harus Pintar Ngegas dan Ngerem, karya Cak Nun. Video ini saya buat dalam rangka tugas literasi pahlawan bulan Agustus tahun 2021. Ya, buku ini berceritakan tentang dakwah-dakwah, hubungan bagaimana seorang hamba dalam perjalanan vertikal dan horizontalnya sebagai manusia, bagaimana hubungan antar manusia dan manusia dengan Tuhannya. Banyak amanat yang bisa kita ambil dari buku ini.
Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Syahrir lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909. Ia merupakan anak seorang jaksa lokal yang bernama Muhammad Rasad gelar Maharaja Sultan dan ibu bernama Putih Siti Rabiah. Pada saat ia remaja juga, ia telah mendirikan sekolah dengan teman-temannya yang bernama Universitas Rakyat Cahaya di Bandung pada saat itu. Ia juga pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pertama Republik Indonesia, Ketua Partai Sosialis Indonesia, Ketua Deklarasi Republik Indonesia pada perundingan Linggarjati. Pada akhir hidupnya, ia ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili. Kondisi kesehatannya memburuk sampai pada tanggal 9 April 1966 ia mengembuskan nafas terakhirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Kali ini saya diinstruksikan oleh panitia bulan Agustus, Kang Bipa, Teh Aini dan kawan-kawan untuk membaca salah satu literasi pahlawan. Nah, kemarin malam saya baru baca buku Mencapai Indonesia Merdeka. Nah, di dalam buku itu dari sudut pandang Bapak Soekarno tentang bagaimana caranya memperebutkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, di dalam buku itu banyak sekali kutipan-kutipan yang menarik, kutipan-kutipan yang sangat menginspiratif, yang sangat saya sukai adalah kutipan di mana Bung Karno itu berkata bahwa Bung Karno itu lebih menyukai para pemuda-pemudi di luaran sana yang nongkrong bareng, diskusi bareng mengenai negara, dibandingkan dengan orang-orang atau para pemuda-pemudi di luar sana yang kutu buku yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, kepada para pemuda-pemudi di luaran sana, semangat dalam berdiskusi tentang negara. Semoga negara kita akan lebih baik lagi ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kerap kali mendengar jargon merdeka atau mati. Kata-kata itu berasal dari Bung Tomo yang dicetuskan ketika ia menggelorakan semangat para pejuang pada pertempuran Surabaya tanggal 10 November tahun 1945. Momen yang telah kita kenang sebagai Hari Pahlawan. Sutomo atau Bung Tomo lahir di Surabaya pada tanggal 3 Oktober 1920 dan wafat di Mekah tanggal 7 Oktober 1981. Ia adalah pahlawan yang terkenal karena peranannya dalam membangkitkan semangat rakyat untuk melawan kembalinya penjajah Belanda melalui tentara Nika dan berakhir dengan peristiwa pertempuran 10 November 1945. Sutomo pernah bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Ia menjadi staf pribadi di sebuah perusahaan swasta, sebagai asisten di kantor pajak pemerintah, dan pegawai kecil di perusahaan ekspor-impor Belanda. Ia juga pernah bekerja sebagai polisi di kota Praja dan pernah pula menjadi anggota Sarekat Islam sebelum ia pindah ke Surabaya dan menjadi distributor untuk perusahaan mesin jahit Singer. Sutomo dibesarkan dalam keluarga kelas menengah. Pendidikan menjadi hal penting yang harus diperoleh Sutomo dan keluarganya. Sutomo berkepribadian ulet, bekerja keras, dan daya juangnya sangat tinggi. Di usia mudanya, Sutomo aktif dalam organisasi kepanduan atau KBI. Ia juga bergabung dengan sejumlah kelompok politik dan sosial. Pada tahun 1944, ia adalah anggota Gerakan Rakyat Baru. Sejak kedatangan sekutu dan pasukan Nika di Surabaya, Bung Tomo berjuang mati-matian mempertahankan Surabaya dari cengkraman sekutu dan Nika. Bung Tomo memiliki pengaruh kuat di kalangan pemuda dan para pejuang. Ia dengan lantang membakar semangat pejuang untuk bertempur habis-habisan melawan pasukan sekutu. Pertempuran tersebut dipicu oleh tewasnya Brigjen AWS Malabi dalam kontak senjata dengan pejuang. Meskipun kekuatan pejuang tidak seimbang dengan kekuatan pasukan sekutu, namun peristiwa pertempuran 10 November tercatat sebagai peristiwa terpenting dalam sejarah bangsa Indonesia. Jadi itulah kisah tentang Sutomo dan perannya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan yang kita rasakan ini adalah buah kemenangan dari para pahlawan. Oleh karena itu, kita sudah seharusnya menghargai mereka
dengan mengenang jasa mereka dan turut berjuang dengan menjadi generasi yang lebih baik. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini mau nge-review buku tentang sejarah organisasi perempuan di Indonesia. Ini dibuat untuk tugas literasi pahlawan yaitu Arumnika di bulan Agustus event 2021. Nah, sejarah organisasi perempuan di Indonesia ini judul bukunya dibuat oleh atau penulisnya adalah Mutia Amini. Dia merupakan cerita sejarah tentang organisasi perempuan di Indonesia dari tahun 1928 sampai 1998. Nah, membaca perempuan itu seperti membaca dunia yang penuh warna. Ada cita-cita, ada perjuangan, ada tantangan yang seluruhnya dapat dilihat dari buku ini. Dan yang pastinya ini merupakan sebuah buku tentang cita-cita perjuangan serta tantangan organisasi di Indonesia, terutama bagi perempuan. Buku ini juga menghadirkan warna lain dari perempuan yang gak pernah ada di historiografinya Indonesia. Kayak apa serunya bisa dibaca di sini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Amal. Aku ingin memberikan kesimpulan dari kisah salah satu pahlawan nasional Indonesia, yaitu Bapak Oto Iskandar-Dinata. Sumber yang aku baca yaitu buku yang ditulis Sutrisno Kutojo dengan judul Riwayat Hidup dan Perjuangan Oto Iskandar-Dinata. Awalnya ia menjadi seorang guru SD di Banjarnegara, namun ia juga bergerak dalam kegiatan sosial dan politik. Kegiatan tersebutlah yang membawa Oto menjadi salah satu seorang pemimpin pergerakan nasional yang pemberani untuk menentang, mengecam kolonial Belanda. Hal ini menyebabkan pemerintah Belanda tidak suka kepada Oto Iskandar-Dinata. Namun Oto tidak takut dan tidak menyerah. Itulah yang membuat Oto Iskandar-Dinata diberi julukan Si Jalak Harupat. Si Jalak Harupat ini adalah sebutan untuk ayam jantan yang kuat dan pemberani. Lalu dari kisah ini juga tentunya banyak sekali pelajaran yang bisa diambil. Beberapa di antaranya sifat kepemimpinannya yang pemberani, rendah hati, dan jujur. Nah, untuk kisah selengkapnya bisa kalian baca di buku Riwayat Hidup dan Perjuangan Oto Iskandar-Dinata. Sekian dari aku minta maaf kalau masih banyak kurangnya. Sampai jumpa! Martha Christina Tiahahu. Usianya 17 tahun saat itu. Gadis yang lahir pada tanggal 4 Januari 1800 di desa Abubu, Nusa Laut ini merupakan putri sulung dari Kapitan Paulus Tiahahu, salah seorang pemimpin rakyat Maluku. Martha terjun langsung dalam medan perang melawan tentara kolonial Belanda. Martha dikenal sebagai gadis yang pemberani dan konsekuen terhadap cita-cita perjuangannya. Dengan rambut yang panjang terurai ke belakang, Martha terus mendampingi ayahnya dalam setiap pertempuran, baik di Pulau Nusa Laut maupun di Pulau Saparua. Dia mendampingi sang ayah melakukan perlawanan di Pulau Nusa Laut dan Pulau Saparua yang didasari oleh adanya tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Kemudian muncul kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut kepada Belanda. Martha memberi semangat kepada kaum perempuan dari Ulat dan Oud untuk ikut mendampingi kaum pria di pertempuran. Saat pertempuran semakin memanas dan pasukan Martha kehabisan peluru, akhirnya Martha dan sang ayah ditangkap dan dibawa ke kapal Everston.
Para tawanan pun diinterogasi oleh Boykes, birokrat Belanda, dan dijatuhi hukuman. Namun Martha yang masih berusia muda dibebaskan oleh Boykes, sedangkan sang ayah dijatuhi hukuman mati. Pada 16 Oktober 1817, Martha beserta sang ayah dibawa ke Nusa Laut. Mereka ditahan di benteng Beverwijk sambil menunggu eksekusi mati untuk ayahnya. Sepeninggal ayahnya, kesehatan Martha mulai terganggu. Martha beserta ke-39 orang lainnya ditangkap dan dibawa dengan kapal Everston menuju Pulau Jawa. Martha dan rekan-rekannya dibawa untuk dipekerjakan secara paksa di perkebunan kopi. Selama berada di atas kapal ini, kondisi kesehatan Martha semakin memburuk. Ia menolak makan dan menerima pengobatan. Alhasil, pada 2 Januari 1818, Martha menghembuskan napas terakhirnya. Jenazah Martha disemayamkan dengan penghormatan militer ke Laut Banda. Laut Banda adalah sebuah laut yang terletak di Maluku. Nilai kepahlawanan Martha Christina Tiahahu adalah semangat rela berkorban, keadilan dan kemanusiaan, dan saling percaya, kerja keras, jujur, dan tidak mementingkan diri sendiri.